Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Bagus Prasetyo dan nama anggota kelompok saya Nur Ainun Jaria. Kita dari kelas 3A1 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Perdagangan Internasional. Kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Berikut adalah struktur dari kebijakan fiskal yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, fungsi kebijakan fiskal. Yang keempat, macam-macam kebijakan fiskal. Dan yang kelima, peran dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak, yaitu pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris, fiskal disebut fis, yang berarti pembendaraan atau pengaturan keluar masuk uang yang ada dalam kerajaan. Jadi fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari dilakukannya kebijakan ini adalah untuk stabilitas perekonomian atau stabilitas harga. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini, bisa disimak dari berikut ini. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fiskal polisi adalah dengan mengurangi pajak. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan pendapatannya yang sejatinya mampu meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Saat pengeluaran pemerintah lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan terpacu untuk terus meningkat. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan bisa saja menurun. Dengan penerapan fiskal polisi atau tepat pengangguran dapat dicegah sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Hal ini karena kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Yang ketiga, stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal polisi adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Sebaliknya, jika harga-harga umum yang naik tajam dan terus meningkat, maka memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Naiknya harga umum atau inflasi mampu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada sebagian organ. Tetapi, masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap menderita karena nilai uang terus menurun dan membuat mereka semakin miskin. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi.
Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara alokasi untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi stabilisasi yaitu ketika anggaran pemerintahan menjadi alat untuk memelihara dan mengupaya keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Macam-macam kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, berikut ini penjelasannya. Kebijakan fiskal dari segi teori. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Terdapat tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal yang tidak sengaja, merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tidak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. 1. Menurut tingkat inflasi. Penelusuran inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. 2. Meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran atau meningkatkan transfer pemerintah. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. 5. Meningkatkan stabilitas perekonomian. Meningkatkan stabilitas di tenaga ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. 6. Mensejahterakan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak,
perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kebijakan moneter. Berikut adalah struktur kebijakan moneter yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, fungsi kebijakan moneter. Yang keempat, macam-macam kebijakan moneter. Dan yang kelima, peran dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilakukan melalui cara termasuk menyesuaikan suku bunga pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara mengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini untuk Indonesia sendiri. Kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Mengapa tingkat pengangguran di Indonesia tinggi? Karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Pelaku kebijakan moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, memiliki wewenang mengubah suku bunga dan tingkat diskonto, sehingga Bank Sentral dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Hal ini akan berdampak pada banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan sektor usahanya atau baru memulai usaha, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Moneter. 1. Menjaga iklim investasi. Dengan adanya kebijakan moneter, tingkat suku bunga dapat dikendalikan karena tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap penanaman modal atau investasi. 2. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Kebijakan moneter merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro mencakup permasalahan inflasi yang berarti naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus. Dengan adanya kebijakan moneter yang tepat, maka kebijakan moneter dapat memulihkan harga-harga barang maupun jasa. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menekan laju inflasi. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan moneter harus selalu berusaha untuk dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga berperan untuk dapat mengendalikan kurs mata uang negeri, dalam hal ini rupiah. 4. Meningkatkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan statistika yang berisi tentang transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain, berupa ringkasan arus masuk dan keluar barang atau jasa dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Untuk menjaga kestabilan atau meningkatkan neraca pembayaran perlu diterapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tepat. Macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka.
Operasi pasar terbuka adalah kegiatan untuk memperlambat laju inflasi oleh Bank Indonesia dengan cara jual beli surat-surat berharga dan obligasi, seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan tersebut menaikkan suku bunga bank dengan tujuan mengurangi jumlah peredaran mata uang. Yang ketiga, cadangan kas minimum. Instrumen ini berupa kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum yang bertujuan untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif yaitu kebijakan Bank Indonesia untuk menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi dan atau ditambah. Yang kelima, imbauan moral. Instrumen ini berupa kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman kepada khalayak umum. Peranan kebijakan moneter. 1. Kebijakan menetapkan cash ratio. Kebijakan moneter berperan mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Kebijakan suku bunga kredit. Setiap setoran masyarakat yang diberikan per bulan dari kredit tersebut juga ditambahkan bunga yang sudah ditetapkan oleh bank. Jika bank tidak memiliki kebijakan suku bunga, maka perekonomian negara tidak stabil. 3. Kebijakan suku bunga deposito. Peranan yang sama dengan kebijakan suku bunga kredit. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya bertambah, maka suku bunga dinaikkan, dan sebaliknya. 4. Memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Peranan ini disebut sebagai fasilitas diskonto. Fasilitas akan memainkan peranan uang dengan meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Biasanya bank umum sedang sendok uang dan meminjam uang kepada bank sentral. Fasilitas untuk membuat jumlah uang bertambah, sehingga tidak mengalami inflasi. 5. Memainkan jumlah cadangan perbankan. Peran ini disebut sebagai rasio cadangan wajib. Dengan memainkan rasio cadangan wajib pada perbankan, maka perekonomian negara akan kembali stabil karena perbankan menjadi lembaga utama dalam peredaran keuangan negara. Berikut ini, kita akan menjelaskan tentang contoh materi dari implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Contohnya yaitu kerja praktik Badan Kebijakan Fiskal, dampak perang dagang terhadap pergerakan modal asing di Indonesia. Dan pengalaman mengenai kondisi lingkungan kerja. Di dalam Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (BKEM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, tugas atau pekerjaan dilakukan dalam tim. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan diskusi bersama dan evaluasi mengenai hasil pekerjaan. Selanjutnya dilakukan koreksi hasil pekerjaan oleh mahasiswa kerja praktik. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, penulisan ikut serta dalam atmosfer organisasi tersebut. Hal itu menambah pengalaman dan mengetahui penulis bahwa pekerjaan yang dilakukan di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dilakukan secara fleksibel dan santai, namun tetap serius sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui informasi mengenai perang dagang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina berawal dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk memperbaiki performa neraca perdagangan yang selalu mencatatkan defisit karena perdagangan Cina. Amerika Serikat juga menganggap Cina melakukan unfair subsidi, dumping, dan pelanggaran hak cipta produk high-tech, sehingga pemerintah Amerika Serikat mulai mengambil langkah dengan menerapkan proteksionis berupa penerapan tarif terhadap produk tertentu. Penerapan tarif yang dilakukan Amerika Serikat mendorong Cina untuk melakukan pembalasan tarif. Aksi saling membalas ini disebut perang tarif.
perekonomian Amerika Serikat dan Cina memiliki peran yang cukup besar terhadap ekonomi dunia. Besarnya kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa apabila Amerika Serikat dan Cina melakukan suatu kebijakan yang ditujukan kepada perekonomiannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian secara global. Nilai rata-rata ekspor kedua negara pada tahun 2015 sampai 2017 mencapai 22,3% dari nilai ekspor dunia. Ekspor Cina memiliki peran yang lebih besar terhadap PDB dibandingkan dengan Amerika Serikat, sehingga saat kedua negara tersebut mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan PDB dan perdagangan internasionalnya, maka kebijakan tersebut akan memberikan dampak kepada seluruh negara di dunia yang memiliki hubungan internasional dalam perekonomian. Ketahui dampak perang terhadap pergerakan modal Asia di Indonesia. Era globalisasi dan kemajuan teknologi menyebabkan terbukanya hubungan antar pasar keuangan dan memunculkan adanya integrasi antara pasar keuangan suatu negara maupun regional dengan pasar keuangan global. Integrasi pasar keuangan tersebut menyebabkan aliran modal dari pasar keuangan suatu negara dengan pasar keuangan lainnya menjadi sangat dinamis. Semakin meningkatnya likuiditas pasar global membuat pelaku pasar global tidak hanya menginvestasikan modalnya di negara-negara dengan ekonomi kuat, tetapi mereka juga menjadikan negara-negara ekonomi berkembang emerging market sebagai tujuan investasi. Perang dagang antar dua negara besar menimbulkan pelemahan pada kinerja ekspor global, sehingga bertumbuhnya ekonomi dunia juga mengalami pelemahan. Sentimen tersebut menyebabkan penekanan pada laju IHSG. Hal ini berpengaruh juga terhadap performa nilai tukar domestik seiring dengan berkurangnya pasokan valuta asing di dalam negeri. Pemerintah mata uang asing meningkatkan sehingga nilai tukar mata uang negara berkembang melemah. Indonesia sebagai negara berkembang turut terpapar dampak negatif oleh kondisi nilai tukar rupiah JISDOR per 22 Mei 2019 mencapai 14.469 US dollar, terdepresiasi sebesar 1,92% dari bulan sebelumnya. Selain karena itu, perang dagang. Hal tersebut disebabkan pula oleh kondisi dalam negeri Indonesia yang masih belum kondusif pasca pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019. Sekian dari pembahasan materi yang kita jelaskan, semoga bermanfaat, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih, bye-bye.